Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Azarnas. Seperti biasa dari Banjarmasin ya. Mimin sampai apel banget, katanya semangat Min. Siap Bang Azarnas. Oke guys, ada juga Saweria dari Bang Origin. Katanya 2 episode lagi dong Wak. Kayak dulu, sabar ya teman-teman. Mimin masih garap NTZZ dulu. Sementara 1 episode setiap harinya ya. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya yang udah support Mimin. Amin. Yuk kita langsung pada video terbaru. Lo Feng mengenakan Dewa Cakar Emas dan kekuatannya melonjak. Dia menekan binatang aneh bersisi. Teknik binatang aneh bersisi itu berada di level 6. Sudah mengesankan bagi seorang ahli hukum untuk menciptakan teknik di level 6. Ditambah lagi, dia tahu teknik pembakaran kekuatan dewa tingkat pertama. Dia bisa menggunakan kekuatan itu di level 7. Selain itu, benda berharga tipe mesinnya adalah cakar, dan itu luar biasa dalam serangan. Itu bisa meningkatkan kekuatan serangan hingga 3 level, yang berarti ia dapat menggunakan kekuatan pada level 10. Namun, serangan itu tidak memberikan peningkatan dalam pertahanan dan penghindaran. Itu berarti binatang aneh itu tidak dapat mengenai Lo Feng, sementara Lo Feng dapat dengan mudah mengenainya. Bahkan jika serangan itu mengenai Lo Feng memiliki pertahanannya sendiri dan Dewa Cakar Emas untuk melindunginya. Hasilnya, dia tidak akan terluka sama sekali. Namun, jika binatang aneh itu terkena serangan, dia akan kehilangan sebagian besar tubuh dewanya. Itu bukan pertarungan yang seimbang. Para prajurit semua terkejut saat menyaksikannya. Mereka adalah ahli hukum yang paling kuat, yang dapat menggunakan kekuatan tingkat batas untuk mencapai terobosan dan menjadi lebih kuat akan sangat sulit. Itulah sebabnya tidak akan ada kesenjangan kekuatan yang besar di antara para ahli hukum itu. Ini luar biasa. Teknik tubuh prajurit Bima Sakti itu luar biasa. Barang berharga tipe mesinnya tidak terlalu efisien, namun semuanya sangat membantu. Begitu seseorang terkena, dia akan hancur. Teknik cakarnya juga mengesankan. Dewa Cakar Emas tidak hebat dalam menyerang, tetapi Bima Sakti meningkatkan kekuatannya dengan teknik cakarnya. Semua prajurit memperhatikan hal ini saat menyaksikan mereka bertempur. Mereka mengerti bahwa mereka harus saling menghabisi, karena mereka harus melakukannya di tingkat pertama Menara Wuci, dan tujuan akhir mereka adalah mencapai puncak. Selain itu, kemungkinan besar mereka bertarung satu sama lain untuk mendapatkan beberapa keuntungan tambahan. Mereka perlu menilai kekuatan prajurit lainnya sekarang. Semua prajurit lainnya segera memutuskan, kita tidak boleh main-main dengan prajurit Bima Sakti itu. Kita harus menjauh sejauh mungkin darinya. Aku tidak akan main-main dengannya jika aku tahu dia sekuat itu, kata Susong merasa menyesal. Jika aku berteman dengannya, aku bisa mendapatkan bantuannya selama petualangan di tingkat berikutnya di Menara Wuci. Dengan begitu, segalanya akan jauh-jauh lebih mudah. Cakar emas kanan Lo Feng sedikit bengkok. Cakar itu seperti bilah pisau. Cakar itu menebas punggung binatang aneh bersisi itu, dan binatang itu berguling. Tubuh dewa binatang aneh bersisi itu terus melemah karena serangan terus-menerus. Cakar emas berkilau itu seperti ombak yang bergulung-gulung, menebas binatang aneh bersisi itu terus-menerus. Binatang itu kehilangan sebagian besar tubuh dewanya, dan kekuatannya sudah berkurang hingga 80%. Tentu saja, ia sedang dihancurkan. Bima Sakti, tolong ampuni nyawaku. Binatang aneh bersisi itu menjadi sangat cemas dan mulai memohon agar nyawanya diselamatkan.
Aku bersedia memberikan semua harta bendaku kepadamu, kata binatang aneh bersisi itu. Ia ketakutan karena tidak ingin mati. Aku masih bisa mendapatkan barang-barang berhargamu jika aku menghabisimu, kata Lofeng. Dia mentransmisikan suaranya. Lagi pula, kau memilih untuk memasuki menara Wuci sendiri. Jadi kau seharusnya bersiap untuk kematian. Kau jauh lebih lemah sekarang. Bahkan jika aku mengampuni nyawamu sekarang, bagaimana dengan level-level berikutnya? Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa selamat dari apa yang masih menantimu? Lagi pula, jika aku tidak menghabisi seorang prajurit, aku tidak akan bisa memasuki level kedua. Lalu aku akan dimusnahkan oleh menara Wuci. Aku tidak ingin mati. Ditambah lagi, bahkan jika kau selamat melawanku, kau tidak akan bisa menghabisi prajurit lainnya. Kau akan tetap mati. Binatang aneh bersisi itu mengerti. Namun, ia sedang menghadapi kematian dan ia tidak ingin mati seperti ini. Ia ingin hidup selama mungkin. Bagaimana dengan bahaya di masa depan? Ia tidak peduli tentang itu. Aku harus menghabisimu untuk mencapai level 2, kata Lofeng. Suaranya dingin dan tenang. Binatang aneh bersisi ini telah menyerangnya terlebih dahulu. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan mati. Tidak, kata binatang itu dengan putus asa. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan dirinya sendiri menjadi semakin lemah. Bahkan jika ia meledak, kekuatannya tidak akan mencapai level 10. Di bawah serangan seperti gelombang yang bergulung-gulung, binatang aneh bersisi itu musnah. Banyak barang berharga yang tertinggal, kata Lofeng. Dia melambaikan tangannya dan mengambil semua benda yang tertinggal di daratan. Ada cakar hitam di dalam benda-benda yang tertinggal. Itu adalah benda berharga berjenis mesin yang ditinggalkan oleh binatang aneh bersisi itu. Dunia jin, kata Lofeng. Ia memiliki peradaban kuno yang lengkap. Dan ia sangat ahli dalam hal-hal berharga berjenis mesin, serunya. Jika seorang Universe Master dapat mencapai level 10 dengan teknik pembakaran kekuatan dewa dan hal-hal berharga berjenis mesin, ia akan sekuat guru origin di lautan alam semesta. Itu sudah bisa diduga. Barang berharga tipe mesin bisa meningkatkan kekuatan seorang ahli hukum dan bisa membuatnya melawan dewa sejati. Lofeng mengambil banyak barang berharga dan dia mengerti bahwa dia mampu menghabisi binatang aneh bersisi itu hanya karena dia mampu bergerak cepat dan menghindari serangan. Dia memiliki keuntungan besar dalam hal menghindar, bahkan menghadapi dewa sejati yang telah terbukti di wilayah Nine Smoke. Lebih baik menghabisi seorang prajurit elit daripada menghabisi 10 dewa sejati. Lofeng melihat sekeliling. Di dataran, angin masih bertiup dan terjadi pertempuran di beberapa arah. Para prajurit itu terkadang menatap Lofeng. Mereka semua jauh dariku. Lofeng tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia berencana menghabisi 1 atau 2 prajurit lagi untuk mendapatkan lebih banyak barang berharga. Lagi pula, dia harus mengurus banyak orang. Mereka semua membutuhkan barang berharga. Namun semua prajurit memperlakukannya sebagai ancaman besar saat ini. Jadi, mereka mungkin akan melarikan diri jika Lofeng mencoba bergerak. Aku akan menunggu sampai level berikutnya, pikir Lofeng. Umumnya, hanya 10% yang bisa bertahan hidup di Menara Wuci. Namun 50% sudah terbunuh di level pertama. Para pemenang bisa mendapatkan barang berharga. Jadi aku akan menghabisi para pemenang itu dan mendapatkan lebih banyak piala. Lofeng melihat sekeliling, berhenti ragu-ragu, dan terbang menuju pilar Qian seperti seberkas cahaya. Lofeng terbang menuju pilar cahaya Qian itu, dan itu tidak menghentikannya. Dia bagaikan seberkas cahaya keemasan di bawah jalur pilar cahaya Qian. Dia melesat dan menghilang. Para prajurit merasa lega. Akhirnya dia memasuki level kedua. Itu hal yang baik. Jika Lofeng melihat mereka bertarung, mereka akan merasa cemas. Mereka dapat dengan jelas mengetahui bahwa mereka tidak berada di levelnya. Kita semua adalah elit terbaik di pasukan khusus. Jadi seharusnya tidak ada makhluk yang jauh lebih kuat dari kita. Mengapa Bima Sakti jauh lebih kuat? Terutama teknik pertarungan jarak dekatnya. Bagaimana mungkin? Bahkan dewa sejati
tidak memiliki teknik tubuh seperti itu. Setelah Lo Feng pergi, mereka semua kembali bertarung satu sama lain dalam kelompok. Lo Feng telah menghabisi binatang aneh itu dengan sangat cepat. Namun berbeda dengan Lo Feng, yang lainnya membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan pertempuran. Lo Feng merasa waktu dan ruang terdistorsi. Cahaya redup itu kabur dan dia muncul di tempat baru dari pilar cahaya Qian. Lo Feng melihat sekeliling. Tanah itu berwarna merah tua. Ada retakan di tanah dan cairan merah mengalir di bawahnya, mengeluarkan uap yang keluar dari retakan itu. Langit tertutup oleh awan gelap. Ada 5 prajurit. Lo Feng melihat pada kejauhan ada 5 prajurit dan kelimanya saling menjauh. Rupanya mereka dalam keadaan waspada tinggi. Apakah itu kelompok sebelumnya? Lo Feng menggerakkan pikirannya. Tentara baru telah tiba, kata seorang remaja tampan dengan baju besi merah tua. Dia tersenyum. Warna baju besinya sangat cocok dengan warna tanah. Mengapa kamu menunggu ronde berikutnya? Tanya Lo Feng. Remaja berbaju merah tua itu tersenyum lebar, tetapi matanya berbinar-binar. Saat kami tiba, Menara Wuci memberitahu kami bahwa setiap ronde membutuhkan 10 prajurit, dan hanya 5 prajurit dari kelompok kami yang selamat. Jadi kami menunggu. Lo Feng mengangguk. 3 kelompok prajurit telah masuk sebelum dia. Ada 13 prajurit dalam 3 kelompok. Jadi seharusnya ada 15 yang selamat, kecuali ada keadaan yang tidak terduga. Bagaimana Menara Wuci tingkat kedua akan menguji kita? Tanya Lo Feng. Para prajurit menjawab, kami tidak tahu. Kau yang pertama tiba. Sepertinya kau yang terkuat di kelompokmu. Hanya keberuntungan, kata Lo Feng. Bagaimana dengan prajurit lainnya? Tanya remaja berbaju merah. Mereka akan tiba sebentar lagi, kata Lo Feng sambil tersenyum. Baru setengah jam kemudian, yang lain datang. Mereka tiba hampir pada waktu yang bersamaan. Begitu Su Song tiba, harta miliknya berbalik, mengepakkan sayapnya, dan terbang menjauh. Ia melihat sekeliling dan melihat Lo Feng di kejauhan. Keempat prajurit itu berusaha menjauh sejauh mungkin dari Lo Feng, dan 5 prajurit lainnya memperhatikan reaksi mereka. Jelaslah bahwa keempat prajurit ini sangat waspada terhadap orang yang telah tiba sebelum mereka. Dia mengintimidasi banyak prajurit elit. Kita harus waspada terhadapnya. Para prajurit dari kelompok terakhir semuanya terkejut. Pada saat itu, 10 pilar cahaya jatuh dari langit, menutupi semua prajurit. 10 pilar cahaya turun dari langit seperti tombak surgawi, menusuk udara dengan kecepatan luar biasa. Cahaya mereka membutakan sejenak, menyelimuti Lo Feng dan 9 prajurit lainnya dalam satu gemilang yang tidak bisa dihindari. Dalam sekejap, tubuh mereka ditelan cahaya itu, hilang terangkat dari tempat semula. Kegelapan menyusul, suara dalam berat dan menggema terdengar dari segala arah, seolah-olah berasal dari langit dan tanah sekaligus. Ini adalah lantai 2 Menara Wuci. Suara itu mengumumkan, tak menunjukkan emosi. Kalian semua akan dipindahkan ke dunia mini. Di sana, kalian akan diserang dari segala arah. Yang harus kalian lakukan hanyalah satu hal, bertahan hidup. Suara itu hening sejenak, seolah memberi waktu bagi mereka untuk memahami nasib mereka. Kelompok prajurit sebelumnya telah cukup lama beristirahat. Tubuh dewa mereka telah pulih. Sedangkan kalian yang baru saja tiba, pulihkan kekuatan kalian sekarang. Kalian akan dipindahkan secara berurutan. Dan dengarkan ini baik-baik. Mereka yang mencoba berlindung dalam pesawat luar angkasa untuk menghindari pertarungan akan dimusnahkan. Terjadi keheningan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Segera, aliran energi spasial bergemuruh, dan 5 prajurit termasuk remaja berbaju merah tua dipindahkan ke dunia asing yang aneh dan sunyi. Setiap dari mereka dilemparkan ke tempat berbeda. Masing-masing terjebak dalam dunia miniatur dengan diameter 100 juta kilometer. Tanahnya merah membara, langit di atas seperti kubah mati yang tak bernyawa. Lo Feng dan 4 prajurit lainnya yang belum dipindahkan berdiri di zona persiapan. Mereka tahu waktunya tak banyak. Tanpa berkata-kata, mereka semua mulai mengeluarkan barang-barang berharga dari penyimpanan mereka.
seperti alat, mesin, atau cairan yang dapat memulihkan tubuh dewa mereka. Setiap detik berarti barang-barang itu bekerja secara otomatis, namun tetap membutuhkan waktu untuk bereaksi. Cepat, kita tidak tahu kapan giliran kita, bisik salah satu prajurit, matanya gelisah menatap Lo Feng. Tenang saja, ujar yang lain. Prajurit pertama sedang diuji, kita masih punya waktu sedikit. Lo Feng diam, dia tahu lebih dari apa yang mereka pahami. Menara Wuci yang bukanlah tempat untuk bermain tebak-tebakan. Di sini, setiap kesalahan bisa berarti akhir. Di salah satu dunia mini, remaja berbaju merah tua menatap langit. Tiba-tiba, sebuah gambar ukiran kuno raksasa muncul, memenuhi langit seperti mahkota neraka. Ukiran itu bersinar dalam warna-warna aneh, menciptakan pola misterius yang menimbulkan perasaan tidak nyaman. Sinar-sinar cahaya keluar dari gambar ukiran itu, deras brutal seperti hujan panah dewa. Satu demi satu menembak ke tanah dengan kekuatan dahsyat. Remaja itu berusaha bertahan, mengangkat bilah peraknya untuk menahan serangan. Namun, setiap benturan mengirimkan gelombang kejut yang menghancurkan pertahanannya. Gila, setiap sinar ini sekuat serangan dari dewa sejati. Desisnya, tubuhnya terhempas dan berputar di udara. Dia mendarat dengan susah payah, tapi belum sempat bangkit. Sinar cahaya lain menyusul. Tak ada tempat untuk bersembunyi, tak ada waktu untuk menarik napas. Namun itu belum selesai. Tanah mulai bergetar, retakan terbentuk, dan dari celah-celahnya menyembur cairan merah tua yang menyala-nyala. Panasnya luar biasa, seolah inti binatang meletus dari bawah tanah. Naik, jangan menyentuh tanah, teriak seorang prajurit lain dari dunia mini yang berbeda. Cairan itu terus mengalir, meluas lalu mulai berkumpul, membentuk tubuh besar menggumpal, dan perlahan cairan itu berubah menjadi bentuk padat. Raksasa batu merah tua setinggi gunung dengan uap panas menyembur dari tubuhnya. 5 raksasa muncul, satu di setiap dunia mini. Mereka mengangkat kepala mereka dan mengeluarkan raungan menakutkan ke langit. Sinar dari langit masih menghujani, tapi hanya menghancurkan sebagian kecil tubuh batu mereka. Dalam hitungan detik, bagian yang hancur itu pulih kembali dengan cairan merah, kemudian mulai berlari ke arah para prajurit. Tinju sebesar rumah menghantam tanah, suara dentumannya mengguncang dunia. Salah satu prajurit terpental seperti boneka kain, yang lain mencoba terbang, tapi sinar dari langit menyambarnya. Kita terjebak, teriak salah satu prajurit. Tak bisa menghindari keduanya. Kalau kita terbang disambar sinar, kalau di tanah dihantam raksasa. Di zona persiapan, Lo Feng menatap dengan wajah serius. Itu terlalu cepat. Bahaya ini muncul terlalu cepat, pikirnya. Dan apakah ini baru permulaan? Kalau kita juga dikirim ke sana, kita tak akan selamat. Apa kita harus memilih antara terkena cahaya atau dihancurkan oleh raksasa? Ini mustahil. Namun Lo Feng tetap tenang. Sorot matanya tajam, penuh kalkulasi. Dia tahu bahaya ini bukanlah puncak dari ujian. Kemungkinan besar akan ada bahaya ketiga atau keempat. Tubuh dewa sejati bisa pulih, tapi kesabaran, strategi, dan keberanian hanya dimiliki oleh sedikit, gumamnya dalam hati. Dia menatap kelima dunia kecil yang kini seperti neraka terbuka dan mengangguk pelan. Biasanya, dari 10 prajurit, hanya satu yang bertahan di Menara Wuci, katanya. Akulah orang itu. Di tempat lain, mata yang mengawasi, jauh di atas menara, di dalam sebuah istana perak berlantai 3 yang megah, layar cahaya muncul di langit, memperlihatkan adegan keputusasaan di dunia miniatur. Di salah satu dari 4 singgasana raksasa, duduklah awan kabut hitam yang berdenyut seperti makhluk hidup. Dari kabut itu, keluar suara tua dan penuh penyesalan. Dasar tidak berguna. Mereka semua terlalu lemah. Kapan jenius sejati itu akan muncul? Makhluk itu salah satu dari 4 pemimpin lembah Raja Dewa, menggertakkan kekuatan jiwanya.
Meskipun hanya seorang dewa sejati ruang hampa, ia telah disegel oleh Yang Mulia Raja Dewa sendiri. Kekuatannya jauh melampaui wujudnya. Ini baru lantai 2, katanya lirih, dan tidak ada yang mampu. Dunia jin ini semakin sunyi. Jika seseorang benar-benar dapat menembus hingga lantai 9, aku akan menyerahkan segalanya untuknya. Suara beringas terdengar dari kejauhan. 5 raksasa batu merah tua mengamuk tanpa ampun, menghajar 5 prajurit yang tengah berjuang mati-matian. Tubuh mereka terlempar terpuruk ke tanah. Di kejauhan, Lo Feng dan 4 prajurit lain hanya bisa menyaksikan mereka menahan napas. Makhluk batu itu tidak bisa dihancurkan, desis salah satu prajurit. Kita harus bertahan, fokus pada waktu bukan kemenangan, sahut prajurit lainnya dengan mata waspada. Kelima prajurit pertama akhirnya menyelesaikan ronde pertarungan. Tak lama setelah itu, tanah bergetar. Getaran ruang dan waktu menyelimuti tubuh Lo Feng dan 4 rekannya. Mereka ditransmisikan ke dalam dunia miniatur mereka. Saat matanya terbuka, Lo Feng mendapatkan dirinya berdiri di tengah padang merah yang tandus. Di langit, awan gelap menggulung dan dari tengahnya muncul diagram ukiran kuno rahasia. Sungguh pengaturan yang cermat, gumam Lo Feng sambil memandang ke langit. Kalau semua sinar itu terpusat ke satu titik, bahkan Dewa Abadi pun tidak akan selamat. Tiba-tiba, salah satu sinar menukik ke arahnya. Pedang hantu darah di punggungnya langsung terhunus dan menangkis serangan itu. Tubuh Lo Feng mendorong mundur 6 langkah. Jejak kaki raksasa tertinggal di tanah. 9 sinar, 9 warna berbeda, tapi kekuatannya seimbang. Lo Feng menyadari situasinya tak bisa dianggap remeh. Ia membuat keputusan cepat. Seketika tubuhnya berubah menjadi sosok humanoid raksasa berwarna hitam. Berkat mesin kuat yang bisa mengubah bentuk dan kekuatan, kecepatannya, daya tahan, dan kekuatan serangannya melonjak drastis. Saat itu pula tanah mulai retak dan bergetar. Dari dalam celah, cairan merah tua menyembur keluar dan berkumpul, membentuk sosok raksasa batu merah setinggi hampir 200.000 kilometer. Bagus, kau datang tepat waktu, ucap Lo Feng tersenyum. Dewa Cakar Emas Lo Feng melesat ke udara dan menyerang. Tinju batu raksasa menyambar nyaris menghantam wajahnya. Lo Feng menghindar dari teknik tubuh yang sangat presisi, 3 kali mengubah arah dalam 1 detik. Bahkan teknik tinjunya sehalus ini. Makhluk ciptaan Menara Wuci benar-benar luar biasa. Meski ukurannya jauh lebih kecil, Dewa Cakar Emas Lo Feng terus berputar di sekitar raksasa batu, menggunakannya sebagai perisai alami terhadap cahaya mematikan dari langit. Ia lebih memilih menghadapi pukulan raksasa itu daripada sekali saja terkena sinar langit. Saat aku dekat denganmu, aku aman. Kau jadi perisai terbaikku, gumamnya sambil menyelinap di sekitar tubuh batu itu. Raksasa batu pun merasa frustasi. Tinju, tubuh, bahkan cairan merahnya digunakan untuk mengejar dan menahan Lo Feng, tapi tak satu pun berhasil. Ia seperti bayangan seperti hantu. Di dalam aula besar, layar raksasa menampilkan dunia miniatur. 4 singgasana berdiri di sana. Yang paling kiri diselimuti kabut hitam tebal. Tiba-tiba, suara dalam terdengar dari balik kabut. Teknik tubuh ini tidak biasa. Layar memperbesar adegan pertarungan Lo Feng. Sosok Dewa Cakar Emas bergerak seperti aliran bayangan, menghindari cahaya dan menari di sekitar musuh raksasa. Ini luar biasa, tapi siapa dia? Suara itu berubah jadi marah. Mengapa dia tidak tercatat dalam daftar prajurit elit? Ini calon penting untuk Yang Mulia Raja Dewa. Tak lama kemudian, ia menemukan jawabannya sendiri. Bima Sakti dari pasukan Sungai Piton baru bergabung rupanya, tidak heran. Lalu, suaranya bergemuruh di seluruh istana. Kalian bertiga bangun sekarang. 4 komandan berkumpul. 3 aura dahsyat bangkit dari kedalaman bumi. Di singgasana lain muncul seorang wanita cantik bersirah perak. Matanya memancarkan cahaya hangat. Komandan bertanduk 9, sosok kekar penuh aura dominasi. Binatang bersisik berwajah 2, satu matanya terbuka, menyedot semua cahaya. Semua mata kini tertuju pada satu sosok, yaitu Lo Feng. Oke guys, sampai sini dulu. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.